siang, Bu. Selamat siang, Mohon- ada apa ya? Mohon izin untuk melaporkan Nyonya S di ruang mawar 1. Sudah 5 hari dirawat dengan keluhan nyeri pada bagian ulu hati. Sampai sekarang nyerinya tidak kunjung membaik. Rencana saya bagaimana jika kita mengadakan ronde keperawatan, Bu? Oh iya, boleh. Tolong minta dikaji lagi ya pasiennya. Kemudian keluarganya harus diberikan inform konsen dan jelaskan informasi terkait ronde ini. Serta jangan lupa minta tanda tangan keluarga pasien apabila keluarga pasiennya bersedia untuk dilakukan ronde. Besok kita akan mengadakan rondenya ya. Jadi kamu harus siapkan resum atau rekapan keperawatan pasiennya. Terima kasih, silahkan dilanjutkan. Baik. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Hasdina Lydia yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang ingin saya sampaikan. Jadi gini, Bu, Nyonya S ini sudah 5 hari dirawat di rumah sakit, namun keadaannya masih belum membaik. Untuk itu rencana kami akan mengadakan ronde. Ronde itu adalah kita akan mendatangkan dokter, ahli gizi, perawat konselor, serta apoteker supaya kondisi Nyonya S ini membaik. Apakah dari pihak keluarga setuju? Ya, setuju. Baik, jika setuju bisa tanda tangan terlebih dahulu. Baik, Bu, kita sudah menyiapkan ronde. Kemungkinan rondenya akan dilaksanakan besok ya, Bu. Untuk Nasdiah mungkin bisa mengecek TTV-nya. Iya, baik. Ya Bu, di sini saya akan melakukan tindakan TTV yang terdiri dari memeriksa tensi darah ibu, terus suhu ibu, nadi hingga pernapasan. Saya lakukan sekarang ya Bu. Siap Bu. Suhunya ya Bu, permisi ya Bu. Terus nanti saya cek nadinya ya Bu, permisi. Baik Ibu, pemeriksaan titiknya sudah selesai. Untuk rondenya diadakan besok jam 9 pagi ya Bu. Iya, selamat, terima kasih. Saya izin pamit ya, Bu. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman tim kesehatan yang sudah hadir, yaitu di sini ada dokter dan ada tim kesehatan lainnya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan kita berkumpul di sini pada pagi hari ini adalah untuk melakukan ronde keperawatan pada salah satu pasien kita yang sudah lama dirawat di sini, tapi ternyata masalah kesehatannya tidak kunjung membaik. Nah, ronde keperawatan ini sudah saya undang ya. Ada perawat Diana, lalu ada perawat konselor, lalu ada perawat ruangan, ada apoteker, dan juga ada ahli gizi. Kemarin pasien kita telah dilakukan inform konsen dan mengatakan mereka setuju untuk dilakukan ronde ini. Agar lebih jelas bagaimana kondisi pasiennya, maka saya persilahkan kepada Mbak Diana untuk menjelaskan kondisi terakhir dari pasien kita. Silahkan Mbak. Baik, di sini saya akan menjelaskan data-data dari pasien Nyonya S mengenai keluhan yang sudah dikeluhkan selama 5 hari ini. Jadi untuk namanya saya sampaikan kembali. Namanya Nyonya S, umur 25 tahun, tanggal masuk rumah sakitnya 2 Oktober jam 17.40, tanggal pengkajiannya 7 Oktober jam 8.30. Lalu diagnosa medisnya adalah gastritis,
keluhan utamanya nyeri pada bagian ulu hati 2 hari yang lalu sebelum masuk KRS, mual dan muntah. Klien mengatakan setiap pagi setelah bangun tidur sering sakit perut, sebelah kiri seperti diremas-remas juga terasa panas, dan nyeri hilang timbul. Klien juga tampak gelisah. Untuk DES-nya, klien mengeluh nyeri pada bagian ulu hati, nyeri hilang timbul, pola makannya tidak teratur, nafsu makannya menurun, suka makanan yang pedas, mual dan muntah. Nyeri saat ditekan, lalu istirahat dan waktu tidurnya terganggu, sering terbangun karena merasa nyeri di ulu hati. Klien mengatakan ingin diperiksa oleh dokter. Kemudian DO-nya, klien tampak lemas, berbaring di tempat tidur, terpasang infus RL 30 TPM di tangan kanan, kemudian tekanan darahnya 120/90 mmHg, nadinya 68 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, suhunya 36,2 derajat Celcius. Klien tampak meringis, kesakitan sambil memegang perutnya. Mata klien terlihat sayup karena klien mengeluh istirahat dan tidurnya terganggu karena merasa nyeri. Terlihat lingkaran hitam di sekitar mata klien karena kurang tidur. Lalu kemudian yang kedua, penyebaran rambutnya merata, tidak tampaknya adanya massa. Lalu tidak teraba adanya benjolan, mukanya tampak simetris kiri dan kanan, ekspresi wajah klien kadang meringis saat nyeri timbul. Klien terlihat cemas dan lemas, bola matanya teraba kenyal, lalu telinganya simetris antara telinga kanan dan telinga kiri, tidak teraba adanya massa benjolan, terus hidungnya tidak tampak adanya deviasi sputum, tidak ada nyeri tekan pada daerah sinus dan tidak teraba adanya massa. Mulutnya, mukosa bibirnya kering, lidah simetris kiri dan kanan, palpasinya tidak ada pembengkakan pada palatum dan tidak ada nyeri tekan. Lehernya persebaran warna kulit merata, palpasi tidak teraba adanya pembesaran vena jugularis. Dadanya bentuk normal chest, persebaran warna kulitnya merata, dinding dadanya bergerak simetris. Ke abdomen, warna kulitnya putih, tidak tampak pembesaran hepar, bunyi peristaltik terdengar 6 kali per menit di kuadran kiri atas. Lalu genitalianya tidak terkaji, anusnya tidak terkaji, ekstremitasnya, ekstremitas atas, persebaran warna kulitnya merata. Pada tangan kanan terpasang Ivecat cairan RL 30 tetes per menit. Palpasi tidak teraba adanya benjolan pada tangan kanan dan kiri. Kemudian diagnosanya, di sini ada 3 diagnosa. Yang pertama, nyeri akut berdasarkan iritasi mukosa lambung ditandai dengan pola makan tidak teratur, makan makanan yang pedas. Klien mengatakan nyeri pada ulu hati, nyeri hilang timbul, dan nyeri saat ditekan. Yang kedua, defisi nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh yang ditandai dengan anoreksia, mual muntah. Lalu yang ketiga, gangguan pola tidur ditandai dengan inflamasi nyeri mukosa lambung. Lalu implementasi keperawatannya pada tanggal 8 Oktober jam 9 pagi. Kami mengidentifikasi skala nyerinya. Kami memberikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri seperti kompres hangat. Kami juga menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyerinya. Lalu kami memonitor asupan makanannya, berat badannya juga. Lalu kami memberikan pujian kepada pasien untuk meningkatkan yang dicapai. Lalu terapi relaksasinya, kita mengidentifikasi teknik relaksasi yang pernah efektif digunakan. Lanjut evaluasinya pada jam 12 siang. S-nya, klien mengatakan masih merasa nyeri pada epigastrium. Lalu klien mengatakan sudah mendapat obat, sudah menggunakan kompres hangat untuk mengurangi nyeri, nafsu makannya masih berkurang, masih mual dan muntah, nyerinya berkurang saat tidur. Hasil TTV-nya, tekanan darahnya 110/80 mmHg, nadinya 80 kali per menit, RR-nya 22 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius. Skala nyerinya masih 4, klien tampak masih lemas, lalu BB-nya masih menurun ya. BB-nya masih menurun.
Untuk A-nya, masalahnya masih belum teratasi. Yang P-nya, melanjutkan intervensi keperawatan yang sudah dilakukan. Baik, terima kasih untuk Nurse Diana. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditambahkan oleh yang lain? Mungkin ada tambahan dari dokter? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan untuk riwayat penyakit pasien yang sekarang. Pasien masuk tanggal 2 Oktober 2021 pukul 9 malam. Untuk keluhan yang dirasakan pasien adalah nafsu makannya menurun. Pola makannya tidak teratur, mual, muntah, suka makan pedas, nyeri di ulu hati sejak 2 hari yang lalu sebelum masuk rumah sakit, dan nyeri hilang timbul sering dirasakan saat malam hari, sehingga mengganggu waktu istirahat dan tidur klien. Skala nyerinya 4. Kemudian riwayat kesehatan masa lalunya, klien mengatakan tidak pernah dirawat sebelumnya, klien mengatakan tidak pernah dioperasi, klien mengatakan tidak pernah mengalami kecelakaan, klien mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus dan hipertensi, serta penyakit menular seperti hepatitis dan TBC. Klien mengatakan tidak ada riwayat alergi terhadap obat-obatan atau makanan tertentu. Baik, terima kasih kepada dokter. Selanjutnya mungkin ada yang ingin menambahkan dari apoteker, ahli gizi, dan perawat yang lainnya. Mungkin sudah cukup, Bu. Baik, jika sudah cukup, untuk lebih jelas kita langsung validasi ke pasien. Permisi Bu, selamat pagi. Baik ya Bu, sesuai dengan yang disampaikan oleh Nurse Diana kemarin, bahwa pada pagi hari ini akan diadakan ronde. Kami datangkan tim ronde, yaitu ada dokter, ada perawat konsultan, ada ahli gizi, dan apoteker. Jadi nanti akan dilakukan pemeriksaan ya Bu. Jadi nanti apabila Ibu memiliki keluhan, Ibu silahkan langsung katakan saja ya Bu. Untuk yang pertama, saya persilahkan kepada dokter. Mungkin ada yang dokter ingin periksa. Silahkan. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Untuk keluhan anaknya apa saja yang dirasakan? Ini anak saya masih terasa nyeri di bagian ulu hati. Ya. Nyerinya seperti apa ya? Nyerinya terasa diremas-remas. Selain nyeri, apakah ada keluhan lain? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, jika tidak ada, selanjutnya silakan Nurse Dinda untuk diperiksa tanda-tanda vital dan misi khususnya. Baik Dok, terima kasih ya. Saya periksa ya Bu. Permisi ya Bu, saya buka. Permisi ya Bu, saya buka. Terima kasih Bu. Baik Dok, untuk hasilnya bising usus bunyi peristaltik terdengar 6 kali per menit di kuadran kiri atas Dok. Baik Bu, nanti saya akan mengganti dan menambahkan terapi untuk Nyonya S. Itu saja dari saya, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada dokter. Selanjutnya silakan apoteker, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik Ibu, apakah setiap harinya diberikan obat? Iya Bu, setiap hari ada saja obat yang diberikan. Biasanya diberikan obat apa Bu? Obat cimetidin, antasida, dan omeprazole. Baik Ibu, saya akan validasi terlebih dahulu.
dengan tim ronde terkait obatnya. Selanjutnya saya persilahkan kepada ahli gizi, mungkin terkait dengan nutrisinya ya. Baik Bu, saya ingin bertanya, makanan dari si ibu ini dihabiskan tidak ya? Kadang dihabiskan, kadang tidak. Kalau tidak dihabiskan, frekuensi makannya sedikit atau banyak ya Bu? Sedikit. Apakah ada riwayat diabetes atau hipertensi? Tidak ada. Mungkin apakah ada riwayat penyakit lain? Tidak ada. Begitu nanti kami akan mengganti menu makanannya ya Bu. Mungkin nanti bisa ditambah-tambah atau diubah porsinya. Saya akan membicarakannya terlebih dahulu dengan tim ronde. Terima kasih kepada ahli gizi. Selanjutnya silakan kepada perawat konselor. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik Ibu, untuk nyerinya apakah bertambah atau berkurang ya Bu? Bertambah nyeri, terutama jika melakukan aktivitas. Baik, untuk terapinya saya akan mendiskusikan kepada tim saya, tim ronde. Saya kembalikan kepada kepala ruangan. Baik, terima kasih kepada tim nakes lainnya. Mungkin nanti ada sedikit perubahan ya Bu, keperawatannya. Lalu terima kasih juga kepada Ibu selaku keluarga pasien yang telah bersedia berpartisipasi dalam acara ini. Semoga nanti usaha kita melalui ronde ini kondisi pasiennya akan segera membaik ya Bu. Kami izin pamit kembali ke nurse station untuk melakukan diskusi dengan tim kesehatan. Kami permisi ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kita telah melakukan validasi ke pasiennya langsung. Mungkin dari teman-teman sudah mengkaji dan memahami langsung bagaimana keadaan pasien, dan untuk selanjutnya saya minta tolong untuk dokter, apoteker, ahli gizi, dan perawat apabila ada terapi yang ditambahkan atau perubahan pada terapi dan tindakan yang akan diganti atau ditambahkan, dipersilahkan. Yang pertama saya persilahkan dulu, mungkin dokter terlebih dahulu, silakan. Baik, untuk saran dari saya yaitu melanjutkan terapi yang sudah ada, tetapi ditambahkan dengan obat Ondansetron 3x1. Baik, terima kasih dokter untuk sarannya. Selanjutnya dilanjutkan dengan perawat konselor, mungkin ada perubahan terapi keperawatannya. Baik, untuk terapinya saya akan ajarkan teknik relaksasi seperti kompres air hangat dan di teknik napas dalam untuk mengurangi rasa nyeri. Baik, terima kasih untuk perawat konselor. Apakah ada tambahan lain? Cukup itu saja. Selanjutnya kepada ahli gizi dipersilahkan tata laksana gizinya, mungkin terkait nutrisi pasiennya. Nanti menunya saya ganti dengan menu yang tinggi serat, seperti bubur roti gandum, jagung, kentang. Kemudian bisa ditambahkan selingannya itu dengan berupa buah-buahan. Baik, terima kasih dengan ahli gizi. Selanjutnya kepada apoteker, terapi obatnya saya persilahkan. Baik, untuk terapi obatnya bisa menambahkan injeksi obat ranitidin dan mohon izin dok bisa meresepkannya. Baik, terima kasih kepada apoteker dan minta tolong ya dok untuk dokter segera diresepkan obatnya ya. Oke, baiklah saran dan masukan dari tim kesehatan mulai dari dokter, perawat, konselor, perawat, ahli gizi, dan juga apoteker sudah diberikan. Selanjutnya ada klarifikasi dari perawat primer. Silahkan kepada Mbak Diana. Baik, saya mau klarifikasi untuk yang saran dokter itu bisa dilaksanakan hari ini atau besok. Untuk obatnya mungkin nanti saya bisa minta tolong dipanggilkan keluarganya untuk bertemu dengan saya supaya nanti saya resepkan obatnya bisa hari ini. Baik dok, kemudian untuk yang perawat konselor untuk terapinya ini bisa dilakukan hari ini apa besok? Jadi untuk terapi relaksasi ini dilakukannya besok. Baik, kemudian untuk yang ahli gizi ganti menunya bisa dilakukan hari ini atau besok? Iya, bisa hari ini, nanti siang menunya saya ganti. Ya baik, untuk apoteker sendiri mulai hari ini atau besok? Saya ikutin arahan dokter. Baik, itu saja yang saya mau klarifikasikan. Baik, terima kasih kepada tim nakes,
alhamdulillah ya, ronde yang kita lakukan berjalan dengan baik. Semoga dengan usaha yang kita lakukan, pasien kita dapat segera membaik. Terima kasih untuk tim kesehatan. Mari kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.